Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Arsitektur Komputasi yang berisi bar mental, teknologi virtualisasi virtual mesin, teknologi virtualisasi kontainer. Yang pertama saya akan bahas pendahuluan. Semua layanan yang dapat diakses melalui internet seperti penyimpanan, basis data, perangkat lunak, analitik, dan platform lainnya disebut komputasi awan. Sederhananya, cloud computing mengacu pada pengiriman sumber daya sesuai permintaan, seperti server, database, perangkat lunak, dan lain-lain. Melalui internet, bar mental adalah istilah yang mengacu pada operating system atau hard disk komputer yang akan diinstal. Berbeda dengan hard disk biasa, bar mental mengacu pada layanan komputasi di awan, sehingga istilah bar mental cloud atau lingkungan atau virtual mesin yang diinstal secara langsung pada hardware, bukan host operating system. Mesin virtual memungkinkan pembuatan berbagai mesin virtual pada satu mesin fisik, masing-masing dengan sistem operasi dan aplikasinya sendiri. Teknologi virtualisasi yang dikenal sebagai virtual container memungkinkan aplikasi untuk bekerja secara terisolasi dari sistem operasi host. Dengan kata lain, kontainer memungkinkan aplikasi untuk bekerja secara terbatas dan terisolasi dari sistem operasi host. Selanjutnya saya akan bahas hasil dan pembahasan. Pertama ada virtual mesin. Virtual mesin atau mesin virtual adalah representasi virtual atau emulasi dari komputer fisik. VM sering disebut sebagai tamu, sedangkan mesin fisik yang menjalankannya disebut sebagai host. Selanjutnya ada cara kerja virtual mesin. Virtual mesin membantu perusahaan mengurangi ketergantungan antar aplikasi, meningkatkan skalabilitas, infrastruktur, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya fisik sehingga mengurangi biaya. Selanjutnya ada keuntungan virtual mesin. Keuntungan virtual mesin ini meliputi pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, peningkatan ROI, kemampuan skalabilitas yang baik, probabilitas, fleksibilitas, dan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem operasi yang berjalan langsung pada perangkat keras. Selanjutnya ada virtual container. Kontainer adalah jenis perangkat lunak yang secara virtual dapat mengemas dan mengisolasi aplikasi untuk penyebaran. Kontainer dapat berbagi akses ke kernel sistem operasi OS tanpa memerlukan mesin virtual. Sebelum adanya kontainer, pengguna biasanya menggunakan satu aplikasi per mesin virtual. Cara kerja virtual container memungkinkan pengembangan dan penyebaran aplikasi yang cepat dengan konsistensi lingkungan yang tinggi dan biaya overhead yang lebih rendah, serta mendukung arsitektur pengembangan modern. Manfaat virtual container. Manfaat dari virtual container ini adalah dia lebih ringan dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya server dibandingkan virtual mesin, serta mendukung portabilitas yang baik, pemisahan tanggung jawab, dan skalabilitas yang cepat. Selanjutnya ada pembahasan studi kasus. Di sini ada dua studi kasus. Yang pertama, studi kasus pertama adalah menerapkan mesin virtual oleh perusahaan Tesco. Jadi perusahaan Tesco, sebuah perusahaan besar dengan infrastruktur TI yang kompleks, mengalami tantangan dalam mengelola aplikasi mereka seperti CRM, HRM, dan sistem manajemen inventaris. Solusinya, Tesco memilih menggunakan teknologi virtualisasi dengan virtual mesin. Dengan VM, mereka menciptakan lingkungan terisolasi secara virtual di atas server fisik yang sama, memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang terisolasi dan fleksibel. Studi kasus yang kedua, penerapan kontainer virtual oleh startup Star. Jadi startup Star, sebuah perusahaan kecil yang fokus pada pengembangan aplikasi web yang scalable, menghadapi tantangan dalam manajemen infrastruktur yang cepat dan efisien. Mereka perlu mendeploy aplikasi baru dengan cepat dan menangani lonjakan lalu lintas tanpa gangguan
berkepanjangan. Solusi yang digunakan startup ini memilih menggunakan teknologi kontainer, terutama Docker. Dengan Docker, mereka dapat membuat kontainer yang mengandung semua dependensi dan konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi mereka. Kesimpulannya, secara umum, keempat teknologi ini, yakni komputasi awan, bare metal, virtual machine, dan virtual container, memegang peranan penting dalam menyediakan sumber daya TI yang dapat disesuaikan, dapat diperluas, dan efisien untuk berbagai kebutuhan bisnis. Penentuan teknologi yang sesuai bergantung pada kebutuhan khusus perusahaan seperti tingkat isolasi yang diinginkan, fleksibilitas aplikasi, dan biaya infrastruktur. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.